Apa kabar teman-teman? Salam sejahtera ya. Masih lanjutkan ya teman-teman untuk cerita romantisnya. Mau ingetin aja nih teman-teman, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Cerita romantis Diari Sobat 7. Sayang, makan dulu yuk. Aku nggak kuat bangun mas. Yang dipanggil masih memejamkan mata meringkuk di balik selimut putih tebal. Ini makanannya udah datang. Makan dulu baru lanjut tidur. Kamu belum makan loh dari siang. Tapi badanku lengket semua mas, nggak enak kalau langsung makan. Suara serak terdengar pelan. Iya sudah maunya apa? Aku pengen mandi, tapi nggak kuat melek. Badanku remuk semua rasanya. Lemes lututku nggak bisa bangun. Asmi terkekeh pelan, jelas ini ulahnya. Karena terbakar emosi pergulatan panas membuatnya habis-habisan mengerjai istrinya. Kalau gitu aku gendong ke kamar mandi ya. Nggak kuat mandi juga mas. Kalau gitu aku mandiin. Iya nggak gitu juga mas. Masak mandi besar sama mas. Kan nggak sopan gitu kesannya. Zahra protes. Ya nggak gitu juga Ning Ayu, tangan Asmi menyapu rambut Zahra, meletakkannya di belakang telinga. Sekarang bilasan dulu, tak bantu bilasan. Abis itu makan, terus nanti kamu mandi sendiri kalau sudah kuat abis makan. Zahra nampak memejamkan mata sambil menimbang-nimbang. Kalau tidak ingat dia belum salat isya, jelas ia memilih langsung tidur. Mau ya? Janji jangan diapa-apain. Asmi tertawa cekikikan. Mas Asmi, iya sayang, maaf, abis kamu ngegemesin banget sih. Asmi mencuri kecupan di bibir merah itu. Ih, masih sempet-sempetnya coba. Nggak ada empatinya istrinya lemes gini. Tapi enak kan? Ich, Zahra melempar bantal ke semua arah. Aduh, aduh, ampun sayangku. Oke, Mas janji nggak nakalin kamu lagi. Zahra mencebik, Asmi segera mengambilkan batrobe untuk membungkus tubuh istrinya yang polos. Tanpa basa-basi, ia memakaikan batrobe alias baju handuk dengan segera. Jujur ia iba dengan istrinya yang nampak pucat dan lelah. Segera ia meletakkan tangan kanan Zahra ke lehernya, mengalungkannya ke sana. Asmi pun memanggul tubuh kekasihnya menuju kamar mandi. Dengan lembut ia mendudukkannya ke kloset dan membersihkan tubuh wanita halalnya dengan air hangat. Mas, aku bisa lanjutin sendiri. Nggak apa-apa, mas nggak nakal kok. Bukan gitu, aku pengen lanjut mandi besar aja, biar nggak mandi 2 kali. Oh gitu, oke. Tak lebih dari 10 menit, keduanya telah siap makan. Asmi memesan tumis daging dan capcay lengkap dengan 2 porsi nasi. Dalam waktu sekejap makanan itu habis tak bersisa. Kok masih lapar ya? Zahra bergumam. Nih, roti bakar sama siomainya dicemil dulu. Asmi menyodorkan kresek putih. Ih, mas dapat dari mana? Pesen GoFood, oh. Asmi membuka pintu balkon. Dari sana terlihat pemandangan pantai malam hari. Mau ngerokok mas? Asmi membuka bungkus rokoknya, menyesap rokoknya sambil menikmati angin pantai yang dingin. Kopi mas. Zahra datang membawa segelas kopi yang baru saja diseduhnya. Baik banget pacar mas. Gombal, wajah Zahra merona. Asmi menyeruput kopinya. Wah, alhamdulillah, enaknya. Ternyata duduk berdua sama kamu, minum kopi, ditemani merokok begini, udah nikmat banget. Gini kok pengen aneh-aneh, hehehe. Asmi tersenyum. Tak pikir-pikir Mas Asmi nakal. Lah kenapa lagi sayang? Aku kan tadi marah sama Mas. Lah tiba-tiba diajakin. Sekarang marahku hilang. Muah. Ih Mas ini, kecupan di pipi Zahra terasa hangat. Emang gitu sayang. Kalau sudah rumah tangga,
paling bener urusan marah selesaikan di ranjang, pasti banyak beresnya. Tapi ya diomongin baik-baik. Nggak cuma nganu terus diem-diemen. Zahra terkikik mendengar bahasa suaminya. Untung mas nikahnya sama kamu, nggak jadi sama Sarah. Asmi menerawang. Lah kenapa mas? Kamu jangan cemburu ya. Dulu waktu persiapan nikahan, Sarah ngambek karena nggak cocok sama cincin kawinnya. Dia mintanya beli di Jakarta. Lah harga yang dia minta 300 juta. Hah, mahal amat mas. Waktu itu sebetulnya bukan masalah harga, mas ada tabungan segitu. Tapi masalahnya cincinnya harus pesan sebulan, nggak bisa langsung jadi, padahal udah 2 minggu lagi tanggal kita nikah. Terus, ya namanya waktu itu mas pengen ngasih yang terbaik, akhirnya ya mas nekat, Asmi menyesap rokoknya. Kamu tahu toko emas di pojok pasar yang kemarin beli buah? Oh iya, toko emas Ratu? Mas kan beli cincin nikah di situ. Akhirnya mas belilah toko emasnya. Kena harga 400 juta. What? Hah? Mas? Ya? Gitulah. Asmi menyesap rokoknya lagi. Mas sebutin itu sama Mbak Sarah. Panggil Sarah aja. Nggak usah dikasih Mbak. Kebagusan. Asmi protes. Ih, jawab dulu. Ya kira-kira gitu. Tapi dulu sebelum ketemu kamu. Asmi memegang tangan istrinya, menciumnya lekat-lekat. Terus kenapa Mbak Sarah nikah sama orang lain? Mas Asmi udah kasih toko emas. Terus toko emasnya gimana nasibnya? Nggak dibalikin? Nggak. Mas juga udah nggak minat. Lagi pula langsung balik nama Sarah kok kepemilikannya. Zahra mengerjap tak percaya. Mas, secinta itu ya sama Mbak Sarah. Zahra muram. Jelas ada cemburu di raut wajahnya. Sontak Asmi bangun dan menggendong Zahra ke pelukannya. Kemudian memaksa Zahra duduk di pangkuannya. Dengerin mas. Kamu kan pengen mas terbuka. Jadi jangan salah paham. Sebetulnya mas juga nggak pengen cerita ini. Takut kamu cemburu. Ih nggak tuh. Masak itu bibir kenapa maju banget, minta dicium ya. Ah mas Asmi. Zahra memukuli dada Asmi. Asmi membetulkan rambut Zahra yang tertiup angin. Sayang, saat ini cuma kamu yang ada di hati mas. Kalau kamu nggak mau mas lanjutin ceritanya, mas juga tambah senang. Nggak usah ngorek luka hati mas dulu. Nggak, lanjut aja ceritanya. Zahra berdiri beranjak dari pangkuan Asmi. Mau kemana? Kalau mau mas cerita, kamu harus duduk di pangkuan mas. Biar kalau kamu cemburu, mas bisa langsung cium. Ih, genit banget, dilanjut nggak? Zahra duduk kembali di pangkuan Asmi. Apalagi, terus mas kok bisa gagal nikah? Yaitu, abis drama cincin ganti drama baju nikah, dia maunya ke desainer artis siapa itu? Ivan itu loh. Hah, Ivan Gusnardi? Itu kan baju nikahannya ratusan juta mas. Yap, tabungan mas udah tinggal 150 juta. Harga bajunya yang dipesan harga 250 juta, nggak cukup uangnya. Mas sampai mau jual jeep mas, tapi kan harganya nggak sampai 100 juta juga, jadi masih nggak cukup. Wah, Zahra menganga tak percaya. Gitu masih mau mas turutin. Pantesan Mbak Sarah nekat minta mas nikahin. Laki-laki mana mas yang kayak mas gitu? Kalau aku jadi mas udah tak cancel dari awal. Masak minta berkorban ratusan juta gitu. Nggak logis gitu loh mas. Zahra sewot. Asmi terpana memandang kekasihnya yang terbakar cemburu. Mas kok malah senyum-senyum? Asmi tak menjawab. Malah menyematkan rambut Zahra ke belakang telinganya. Sontak membuat emosi Zahra mereda. Ya itulah. Umik sempat nggak setuju sebetulnya. Dari awal mas bilang pengen nikahin Sarah, tapi mas ngeyel. Oh iya mas,
Mas terus nasib dress nikahannya gimana Mas? Zahra penasaran. Kan Mas bilang kalau tabungan Mas udah habis. Mas butuh waktu buat jual mobil dulu biar uangnya ngumpul. Dia malah marah-marah, terus minta putus. Mas nggak bilang jangan beli lo. Mas cuma bilang Mas butuh waktu. Nafas Asmi tercekat. Terus dia ngambek lagi. Nggak ngasih kabar 2 hari. Padahal itu sudah H-3 pernikahan. Lah kok sorenya Mas dapat kabar dia nikah sama Kunto, anaknya menteri itu. What, kok gitu? Hahaha, ya gitu. Rasanya Mas pengen mati, Jeep juga hampir diambil orang, sudah dapat pembelinya, untung masih bisa Mas batalin. Zahra merenung, jahat banget Mas, Mas sampai depresi, kan? Untung kamu datang di mimpi Mas sama Mbah Putri. Asmi mengelus manja rambut istrinya. Coba kalau aku sama Sarah, bisa mati muda kayaknya aku, gumam Asmi sambil menatap wajah istrinya lekat. Zahra tersenyum menatap manik mata Asmi, timbul rasa usilnya. Emang kenapa? Takut disuruh belikan toko emas lagi ya? Ya nggak gitu. Makan hati kayaknya tiap hari. Lagian kalau masalah toko emas, cincin kawin yang di jari kamu itu lebih mahal dari toko emas Sarah. Hah, cincin ini Mas? Tubuh Zahra gemetar seketika. Berapa harganya Mas? Rahasia. Ih. Zahra mencubiti pinggang suaminya. Ampun, ayo ngaku. Iya. Tapi cium dulu. Muah. Kecupan di pipi Asmi diluncurkan karena saking penasarannya. Walah dikit banget yang, cepetan. Hehehe, iya, berapa? 1,2 M? Hah, maas, bersambung, see you.